Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka walaupun via online, namun mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada rekan-rekan semua dan tidak menghilangkan rahmat dan magfirahnya Allah Subhanahu wa taala, karena diisi insya Allah dengan kajian yang positif. Teman-teman yang saya hormati dan Allah muliakan, pada kultum kesempatan kali ini selepas tarawih, walaupun secara online, kita akan membahas melanjutkan apa yang telah tadi kita sampaikan di materi siang. Dalam pemberdayaan, ketika tadi kita menyampaikan untuk meningkatkan kualitas keagamaan bersama masyarakat dampingan di desa binaan. Kenapa harus keagamaan, Kang? Sedangkan ini pertanyaan dari teman-teman dan pertanyaan dari juga warga masyarakat. Kenapa harus keagamaan yang poin penting? Sedangkan ekonomi adalah yang paling penting menurut masyarakat. Nah, mari kita kaji di sini. Ekonomi tentu ini adalah lebih penting, karena ketika ekonomi masyarakatnya mapan terkait dengan 4 sektor, keagamaan, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, ini akan tercakup ketika semua orang mempunyai ekonomi yang mapan. Katakan, ketika orang mempunyai ekonomi yang sudah mapan, keluar dari zona kemiskinan, artinya ketika Allah sudah cukupkan, maka ketika Allah kasih lebih, maka ketika ekonominya sudah mapan, tentu untuk meraih kesehatan, ketika dia sakit, dia nggak usah kemana-mana lagi karena uangnya ada. Dia mau sedekah, mau infak, bahkan mau wakaf, mereka nggak bingung karena ekonominya ada. Terus pendidikan untuk dirinya, pendidikan untuk anak-anaknya akan cepat tercukupi karena ekonominya adalah mapan. Memang ini adalah poin yang paling penting dalam bidang ekonomi. Ketika berbicara ekonomi dan ekonominya sudah mapan, tentu ini adalah hal yang paling dinantikan oleh setiap manusia. Namun karena ekonomi ini adalah hanya menjadi fasilitas, hanya menjadi fasilitator, hanya menjadi instrumen saja dalam kehidupan kita, maka kita harus ingat bahwa ekonomi yang Allah berikan ini adalah sebagai fasilitas untuk mengenal Allah. Ekonomi adalah fasilitas untuk beribadah kepada Allah. Ekonomi adalah fasilitas untuk meningkatkan, gitu kan, untuk membantu, bukan untuk membantu, untuk mensiarkan agama Allah. Karena agama Allah itu sudah kuat, nggak usah dibantu. Karena agama Allah itu sudah lebih kuat, maka kita itu adalah untuk lebih mensiarkan agama Allah. Di sini mungkin poin penting adalah di sektor ekonomi, karena setelah ekonomi semua mapan, tentu semuanya akan bisa diraih, tentu semuanya akan bisa didapatkan karena ekonominya ada, karena katakan cuannya atau uangnya ada. Nah, namun ketika kita dilihat dari sektor agama, ekonomi saja tanpa didasari dengan keagamaan, ini akan dirasakan buta. Karena kebanyakan orang yang ekonominya sudah mapan, lalu tidak didasari dengan sektor agama, banyak orang yang mata hatinya itu buta. Artinya ketika sudah punya uang, apapun dibeli, apapun dilabrak, apapun dilakukan demi keinginan nafsunya karena ekonominya ada. Ini kalau tidak didasari dengan sektor keagamaan. Nah, maka ketika ekonomi tanpa agama ini akan dirasakan oleh manusia itu sendiri buta, karena tujuan akhirnya nggak jelas, makanya harus didasari dengan sektor agama. Begitupun sebaliknya, agamanya luar biasa, agamanya keren, dakwahnya mantap, ibadahnya mantap, akidahnya kuat, furu'iyahnya kuat, tetapi tidak didasari dengan sektor ekonomi, ini juga akan merasa lemah.
disayangkan ketika orang mengurus jamaah, majelis taklim dan lain-lain, sedangkan ekonomi keluarganya pun terpuruk, dan inilah akan menjadikan suatu kegagalan. Banyak dan teman-teman kita di luar daerah sana meninggalkan pesantren, meninggalkan majelis taklim gara-gara urusannya adalah ekonomi. Maka antara agama dan ekonomi ini penting. Makanya kata Rasulullah, maqamadin ila filma, kan gitu. Maka ketika ekonomi menjadi masalah, berarti ekonomi ini pula harus diluruskan melalui tahapan dan proses ala Al-Azhar. Kita melakukan pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi, kan? Dari mulai zona merah, zona kuning, menuju hijau, apalagi menuju biru, artinya sudah mapan. Nah, makanya kita membersamai masyarakat itu di zona yang paling bawah. Dari bawah dulu nih, dari mulai zona merah, masyarakat katakan yang fakir, ya, pendapatannya hanya pas-pasan, bahkan pendapatannya itu kurang dari pas, ya kan? Kurang dari pas. Ketika pendapatannya per hari cuma 10.000, sedangkan pengeluaran per hari 15.000, tentu ini adalah menjadi polemik. Tentu ini adalah menjadi masalah bagi masyarakat. Bagaimana bisa berdaya, bagaimana bisa memikirkan untuk kehidupan masa depan, bagaimana untuk memikirkan pendidikan anaknya kalau misalkan ekonominya lemah. Tentulah ekonomi di sini penting dan agama lebih utama, sangat penting. Ya kan? Banyak orang di masyarakat desa itu pertaniannya hasil melimpah, peternakannya hasilnya melimpah per 6 bulan atau per tahun, peternakannya melimpah, tetapi tidak ada ujungnya. Artinya keberkahannya seakan-akan tidak ada. Uang yang diraih puluhan dan ratusan juta, tetapi ujungnya tidak jelas kemana arahnya keuangan tersebut karena tidak didasarkan dengan sektor keagamaan. Apakah ini permasalahannya di input hilir? Kan gitu. Tentu ini adalah masalahnya di hilir ketika tidak jelas, berarti kita meranjak ke hulunya karena kurang jelas. Apa yang menjadi permasalahan di hulu yang kurang jelas? Karena kebanyakan masyarakat ekonominya, masyarakat bertani, masyarakat beternak atau masyarakat jual beli UMKM dan lain-lain. Terkadang yang mereka lihat adalah hasilnya, namun input hulunya mereka tidak menghiraukan. Padahal hulu ini bisa menentukan untuk di sektor hilirnya. Dari mana hulunya? Oke, ekonominya mapan, pertaniannya hasilnya melimpah, peternakan hasilnya melimpah, dagang hasilnya melimpah. Tetapi kalau akhirnya tidak jelas, berarti ini ada kesalahan dalam hulu yang kurang jelas. Mana hulunya kurang jelas? Pertaniannya bagus, hasil jualnya bagus, hasilnya pun melimpah, tapi seakan-akan tidak ada berkah. Mari kita lihat di awalnya. Karena kebanyakan hasil istiqro kami di lapangan, ternyata masyarakat masih menggunakan dengan sistem ijon, dengan sistem ribawi, mengambil modal-modal dari tengkulak dengan sistem ijon, mengambil modal dari bank-bank yang kurang bisa dipertanggungjawabkan, kan gitu. Menggunakan modal dari ataupun individu perorangan yang kurang jelas akadnya. Maka di sini pula kita membantu masyarakat bukan hanya bagus di manajemen proses, manajemen pengelolaan dan manajemen hasil, bagaimana pula kita dorong masyarakat di manajemen doa. Artinya di sini adalah sektor keagamaan sangat penting, maka akad muamalah ini adalah poin penting untuk diberikan pemahaman kepada masyarakat agar input hulunya lebih jelas, agar input hulunya adalah halal, maka prosesnya pun insya Allah akan mendapatkan kemudahan dan input hilirnya pun akan mendapatkan berkah yang sustainable. Nah, mungkin ini yang menjadi permasalahan polemik antara sektor ekonomi dan sektor agama. Iya, sektor ekonomi menjadi permasalahan yang luar biasa bagi masyarakat. Namun dalam sektor ekonomi ini harus dikuatkan dengan sektor keagamaan. Artinya masyarakat oke bertani karena sehari-hari mereka bertani, beternak atau UMKM, jual beli seperti biasanya. Namun yang harus diperhatikan adalah pertama, dari mana modal yang didapatkan, lalu yang kedua apa akad yang dilakukan. Karena inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW agar ekonomi manusia mapan diupayakan harus melalui akad-akad syariah atau muamalah yang telah Rasulullah SAW ajarkan. Itu mungkin kenapa pula
kita mendampingi masyarakat bukan hanya membuat masyarakat yang tadinya menjadi sejahtera, yang tadinya belum bisa menggambarkan kehidupan masa depan, sekarang jadi bisa menggambarkan dan merencanakan kehidupan di masa depan. Bukan hanya membuat masyarakat menjadi sejahtera, tetapi pula kita membuat lembaga keuangan, lembaga lokal yang bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya masyarakatnya saja yang maju, tetapi kelompoknya atau lembaganya, lembaga kelompoknya atau lembaga lokalnya ini juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Karena ketika lembaga lokalnya bagus, ketika lembaga keuangannya bagus sesuai syar'i, maka insya Allah penerima manfaat ini akan terus panjang dan akan semakin meluas manfaat bagi masyarakat. Artinya ketika dana sedekah, dana infak diamanahkan ke kelompok, lalu kelompok mengalokasikan dengan akar syariah ke masyarakat, maka disinilah kelompok akan kelihatan besarnya dan masyarakat akan merasakan dampak daripada manfaat. Mungkin disitulah yang dirasakan berkahnya. Artinya tidak akan lagi kelompok yang namanya fiktif, tidak akan lagi kelompok yang namanya hanya tinggal nama, tetapi kelompok yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena ketika kelompoknya terwujud terus-terusan berjalan, terus-terusan maju, maka penerima manfaat akan semakin banyak. Ketika penerima manfaat akan semakin banyak, maka keberkahan akan semakin meluas. Dan siapa yang berinvest di dana kelompok tersebut, kan gitu ya, siapa yang berinvest di dana kelompok tersebut, maka disinilah pahala yang mereka rasakan insya Allah tidak akan ada henti-hentinya. Karena manfaat daripada ziswab ini akan terus dirasakan oleh umat yang secara luas. Nah disinilah pula ketika ekonominya sudah mapan, maka insya Allah agama pun akan semakin tenang. Maka kita beribadah secara mahdoh akan semakin tenang. Karena ibadah guer mahdohnya tentu melalui syariat agama. Bukan hanya nama, tapi harus dipraktekkan dengan kaidah-kaidah agama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan sharing kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan nanti kita akan lanjutkan lagi. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.